Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis-sama'i burujan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan bi idhnillahi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senantiasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, kehidupan, kesehatan dan kesehatan. Karena dengan nikmat itulah kita dapat beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mulai kita bangun pagi dan insyaallah sampai tidur malam. Dan alhamdulillah dengan kehidupan itu pula kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan pada malam ini. Siangnya kita siap melaksanakan ibadah Ramadan, malamnya kita melaksanakan qiyam, yaitu melaksanakan salat tarawih. Dan kesemua aktivitas itu, baik siang dan qiyam, dalam rangka pertanggungjawaban kita kepada Allah nantinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am di akhir ayat, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi hidup kita bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, tetapi kehidupan kita lah untuk yang memberi kehidupan. Maka itu sejujurnya kita patuh kepada berikan kehidupan itu. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang telah berusaha payah berjuang memperjuangkan diri beliau, mengorbankan diri dan keluarga beliau dalam rangka untuk tegaknya agama Islam sampai pada hari ini kita laksanakan kebenarannya. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, walaupun kita tidak pernah berjabat tangan dengan Rasulullah, tetapi kita meyakini bahawa beliau basyiran wa nadhira wa da'iyan bi idhnillahi sirajan munira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kehidupan dunia ini ada dua kompetisi. Ada dua perlombaan, ada dua kejuaraan. Pertama, kejuaraan yang diadakan oleh manusia. Panitianya manusia, wasitnya manusia, pesertanya manusia. Yang kedua, ada kompetisi atau perlombaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitianya apa? Aturannya apa? Pesertanya adalah manusia. Dari kedua kompetisi ini ada tujuannya. Kalau kompetisi yang diadakan oleh manusia bertujuan pertama sekali untuk mencari kursi, bertujuan untuk menjadi kepala daerah, bertujuan untuk menjadi panitia. Panitianya siapa? Panitianya adalah KPU. Dibuat aturan untuk bisa menjadi peserta itu. Dibuat peraturan secara administrasi. Setelah seleksi sekian banyak, maka luluslah beberapa orang. Lalu diadakan lagi kompetisi namanya pemilu. Lalu telah diadakan pemilu itu, diadakan kompetisinya, akan terpilih hanya satu orang yang terbaik, tidak semua orang. Untuk modal, untuk pengorbanan, siang dan malam mereka berjuang dalam rangka untuk ingin mendapatkan namanya kedudukan, untuk mencapai namanya jabatan, untuk mencapai namanya kursi. Tetapi Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kompetisi di luar
Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam rangka untuk mencari yang terbaik dari sekian manusia, dari sekian orangnya. Kita baru saja memilih orang-orang yang menurut kita terbaik. Mereka telah duduk sebagai anggota dewan, mereka telah duduk sebagai kepala daerah, mereka telah duduk sebagai kepala negara. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita pilih, yang telah diadakan seleksi begitu ketat. Semoga mereka adalah semuanya orang amanah yang mampu untuk menyampaikan, untuk melindungi kita sebagai rakyat di Indonesia. Sekarang kita khusus masuk kepada kompetisi yang kedua, yaitu kompetisi Ramadan. Kalau kita lihat dari segi kompetisi itu, tidak butuh modal besar, tidak butuh perjuangan besar, perjuangan dari segi materi ya, dari segi fisik itu ya. Apa artinya? Kita telah melalui berbagai proses Ramadan. Kisi-kisinya, aturannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah agar kita bisa melewati, agar bisa kita keluar untuk menjadi pemenang tersebut, agar kita menjadi orang yang takwa. Pertama, Allah bantu kita melalui Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Jaa Ramadan, apabila telah bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa sufihat syaitan." Kata Allah, telah datang suatu kompetisi, telah datang suatu perlombaan. Allah tolong kita. Apa itu? Karena godaannya, pengaruhnya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku buka pintu syurga. Dibukakan. Kita hanya tinggal masuk sekali lagi. Mau kita apa? Sedikit kembali kepada kompetisi dari manusia. Manusia mengorbankan berbagai hal. Mengorbankan semua, mereka korbankan. Mungkin mereka korban saudara mereka sendiri, mungkin mereka korbankan teman-teman mereka sendiri. Tetapi Allah membuka kompetisi itu. Allah mudahkan untuk bisa mencapai nanti yang namanya Allah. Yang pertama, dibukakan pintu syurga. Artinya apa? Selama bulan Ramadan itu banyak kebaikan yang saya dapat, banyak keuntungan yang kita dapatkan dengan butuh kesehatan fisik yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa ibadah yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan itu sebetulnya ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Bapak Ibu di luar Ramadan melaksanakan puasa Senin Kamis. Bapak Ibu di luar Ramadan melaksanakan puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Bapak Ibu di luar Ramadan melaksanakan sholat sunat rawatib, sholat sunat, banyak sholat sunat, mungkin jumlahnya bisa 40 kali. Artinya apa? Ibadah itu dengan datangnya Ramadan juga akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Tetapi bedanya, kalau di bulan Ramadan ibadah itu yang sunat sama nilai dengan yang wajib dilipat gandakan. Begitu Allah memberikan motivasi kepada kita agar nanti mencapai suatu kemenangan. Tak butuh uang, tak butuh modal secara materi, tetapi modal itu saja. Yang pertama sekali Allah berikan kepada kita, dibukakan pintu-pintu syurga. Karena untuk mencapai itu ada juga godaannya. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah katakan, setan akan menggoda dari belakang, dari depan, dari kiri dan kanan. Kata Allah, kata setan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, setan akan mendorong kita dari belakang untuk melaksanakan maksiat, mendorong kita untuk berdusta, mendorong kita untuk mencuri, mendorong kita untuk melaksanakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari depan dia alami, kita akan melaksanakan ibadah, kita akan melaksanakan ibadah tarawih, membaca Quran, lalu dia alami bahwa ini tidak berzina. Baik. Lalu dua yang bisa digoda oleh syaitan, yaitu dari atas dan dari bawah. Semoga Bapak dan Ibu, kaum muslimin yang hadir pada hari ini, ada orang-orang yang lewat daripada. Kenapa orang dari atas tidak bisa ditaklukkan? Kenapa dari bawah tidak bisa ditaklukkan? Karena dari atas kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti kompetisi itu, agar kita jangan didorong, agar kita jangan dihalangi oleh setan dari depan. Makanya itu orang dari atas maksudnya tidak bisa dibuat karena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin keluarga kita, mungkin lingkungan kita, mungkin negara kita, kenapa orang melanggar perintah Allah? Kenapa orang memaksiat? Kenapa orang melanggar aturan-aturan baik itu aturan manusia, apalagi aturan Allah? Karena dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
saya bahagia. Saya punya jabatan juga, saya punya mobil, saya punya, saya tak ada, kata saya Allah SWT, hidup saya tenang. Mungkin menurut pandang kita, ada orang seperti itu. Tetapi azab musibah yang paling besar adalah di mana seseorang yang tidak bisa sempat, tidak sempat sholat, tidak sempat puasa, tidak sempat meninggalkan Allah. Di saat itu dia telah diberikan suatu musibah yang sangat besar. Itu dalam disebut dengan istidraj. Namanya mengangkat tinggi tapi jatuh. Apa biarkan? Tapi suatu Allah akan jatuhkan serendah-rendahnya. Betapa banyak orang kita lihat dari mulai sejarah klasik terdahulu. Para penguasa-penguasa Fir'aun dia berkuasa sampai dia kata ana rabbukumul a'la. Apa berikan? Tapi akhirnya Fir'aun takluk di Laut Merah. Nah, Raja Namrud dia adalah seorang penguasa, dia adalah seorang raja, tetapi dia terlena dengan seekor nyamuk saja. Harun seorang kaya punya merah, tapi akhirnya hartanya itu dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan namanya disebut dengan harta karun. Jadi kalau harta yang telah itu namanya harta karun, karena harta karun itu dengan dia digenapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mulai lagi bahwa dalam kehidupan kita itu kita akan selalu dihalang, akan selalu didorong, akan selalu dihalang siapapun orangnya. Apakah ustaz, apakah pejabat, siapa dia akan luput daripada godaan syaitan itu. Makanya dalam kehidupan kita seperti saya katakan tadi, kompetensi yang Allah adakan dalam bulan Ramadan itu sudah ada sebelum Ramadan. Makanya orang yang sudah terbiasa untuk salat sunat, untuk puasa sunat, untuk bersedekah di Ramadan itu dia payah lagi. Dia sudah terbiasa. Kenapa? Karena dia itu dijadikan yang sunat diberikan sama dengan wajib. Yang wajib adalah lipat gandakan. Maka itu dalam kehidupan kita perlu kita pahami. Ada namanya lima, ada namanya wajib, ada namanya haram, ada namanya sunat. Tiga itu yang biasa kita pahami. Yang wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berusaha. Yang halal dikerjakan berusaha, ditinggalkan berpahala. Tapi yang ketiga kita sendiri. Apa itu? Yang sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa. Ini yang menjadi masalah. Padahal yang sunat itu lebih banyak ketimbang yang wajib. Kalau bulan Ramadan mungkin salat tarawih paling banyak 23 ya. Tapi di luar Ramadan salat sunat itu sangat banyak. Di luar Ramadan puasa sunat banyak. Di Ramadan punya puasanya 29. Nah, Allah ingin katakan tadi, Allah imbau karena Allah yang membuat aturan, Allah yang menjadi wasitnya, Allah yang membuat kurikulumnya, maka Allah akan ciptakan. Apa? Kamu sendiri kabar apa itu? Futihat abwaabul jannah. Aku bukakan pintu surga. Yang kedua, Allah juga berkata, wa ghulaqatil jannah wa ghulaqat abwaabun nar. Akan aku tutup pintu neraka. Allah berkata, apa artinya? Di luar Ramadan, kalau kita sudah terbiasa tidak melaksanakan, tidak melanggar aturan, patuh kepada Allah Subhanahu. Nah, di bulan Ramadan karena ikut kompetensi Allah tutup itu semuanya. Untuk apa? Untuk bisa mudah, untuk kita bisa keluar sedang menang, untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam rangka untuk mencapai biar takwa. Lalu yang ketiga, wasudari bisyaitan. Allah rantai syaitan. Tadi itu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dilantik. Karena setan dengan neraka sangat dekat. Yang dua itu Allah bantu kita dirantai setan itu. Artinya apa? Di saat bulan Ramadan kita tidak akan terpengaruh dengan hal yang tidak baik. Di saat bulan Ramadan kita tidak akan terpengaruh dengan hal yang tidak diridai Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah diridai. Kalau tidak lakukan itu, tidak akan dapat menjadi imam, tidak akan mendapatkan pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan begitu, sebetulnya Allah berikan suatu kemudahan. Tapi kemudahan itu Allah juga berikan kepada manusia. Yang kedua, agar mendapatkan pihak takwa itu juga Allah bantu kita. Apa itu? Man shoma Ramadan iman wa ihtisabahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan iman wa ihtisabahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan tarawih di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Tidak minta ampun saja sudah diampuni. Pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, Allah ampuni dosa yang tidak minta ampun sudah Allah. Begitu Allah memberikan suatu kemenangan. Begitu Allah dengan agar kita sebagai
bersama kita. Itulah nikmat yang paling besar. Karena dalam kehidupan kita ini, kalau kita bisa keluar daripada kejahatan itu, adalah suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setan telah bersumbat. Karena dia telah memberikan, dia sudah terang-terang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja diusir dari surga dulu. Dia katakan, boleh ya Allah, mengusir saya dari neraka, memberikan dia saya dispensasi. Apa itu? Berikan kesempatan kepada saya untuk menggoda anak-anak itu sampai di akhir hayat. Allah silakan. Tapi setan dia sendiri mengatakan, saya tidak mampu. Siapa itu? Itu orang yang ikhlas. Jadi yang tidak mampu setan adalah orang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu dua saja definisinya. Pertama, ikhlas adalah orang yang kalau dia dipuji, dia tidak merasa terlambung, dan merasa melambung, dan merasa besar hati. Kalau dia dihina, dia tidak merasa besar hati. Kalau kita mampu dua hal ini, setan tidak mampu. Tapi ini berat. Siapapun ustaz kah, kita semua tak yang buat sulit. Tapi semua begitu, Allah tidak berjalan kepada kita. Biasa berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Setan saja yang sudah begitu lama di surga, dia bisa diusir. Kenapa? Karena dia sombong. Kita belum pernah masuk surga, maka kamu belum pernah sombong. Setan saja yang sudah di surga, kita itu bisa diusir dari surga karena sombong. Nah, kita manusia, ustaz, belum pernah lagi masuk surga kalau sombong, itu jelas tidak akan masuk surga. Kaum muslimin, jemaah yang Allah cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu tidak ada yang tidak bukan bahwa kebiasaan yang kita lakukan di luar Ramadan dan kita telah berakhir melaksanakan kebiasaan ibadah selama bulan Ramadan. Pada hari ini kita bertukar belum ala hadaku, kita bertakbir dalam rangka untuk merayakan kemenangan, dalam rangka untuk mengikuti kompetisi. Apa pialanya? Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa yang paling mulia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak disebut orang biasa? Kenapa tidak disebut orang mukmin? Karena takwa adalah merupakan inti dari semua ibadah. Bapak perhatikan di surat ayat pertama surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang takwa itu? Alladzina yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang takwa itu orang yang mendirikan salat dan orang yang berinfak. Sekarang kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah ujung. Tapi syaratnya apa? Panggilannya khusus. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi untuk mendapatkan takwa itu panggilannya khusus. Tidak dipanggil ya ayyuhan nas. Tidak dipanggil manusia. Makanya orang yang mendapat takwa itulah orang yang dipanggil orang beriman. Nah kalau begitu bagaimana Ustaz? Kenapa hari ini masuk dalam puasa? Kenapa masih ada orang usaha tidak bangga dari puasa? Karena dia tidak merasa panggilan. Karena dia tidak merasa bahwa Ramadan adalah tujuan yang utama. Kita sedikit kembali kepada perkembangan manusia. Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Presiden Prabowo telah ditunjuk menterinya, dari telepon menterinya, sudah dapat duduk menteri. Lalu menteri nama namanya Retrik, Retrik itu dibina selama beberapa hari di tempat pembinaan itu. Orang yang beriman dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi dipanggil oleh Pak Prabowo itu panggilan orang terbaik yang menjadi menteri. Tapi ini orang yang beriman Allah dilatih selama berapa? Selama 30 dan 29 hari. Inilah kita ini orang yang mendapat panggilan itu. Dan di dalam Al-Quran tidak satu pun ayat atau hadis yang mengatakan bahwa panggilan untuk orang kafir tidak ada. Tidak ada dipanggil orang kafir untuk salat, tidak ada untuk puasa, tidak ada untuk berinfak. Tapi yang dipanggilnya orang beriman. Nah kalau begitu bagaimana? Orang kafir itu dia tidak dipanggil karena dia memaslahkan dunia. Tapi awas nanti dia kira dia akan mendapatkan apa yang dia ada semua. Tapi kita orang beriman kita mendapatkan keduanya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu yang pertama. Kenapa orang yang takwa itu orang bukan orang takwa cirinya? Pertama orang yang bersalat, yang kedua adalah orang yang berinfak. Yang kedua ini dah. Itu ibadah puasa Ramadan. Ujungnya adalah takwa. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan di situ maksudnya bukan kita misalnya kita diundang pada ibu kepada
Bisa tidak? Saya. Bisa dalam. Tetapi yang Allah sini pasti menjadi orang bertakwa. Asalkan aturan tadi diikuti. Asalkan mengerti, akan paham dengan aturan-aturan itu. Sama. Tapi saya di bulan Ramadan sehari yang kedua itu pasti akan menjadi orang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haji juga begitu. Tazawwadu fa inna ghalizat taqwa. Orang yang akan pergi itu orang bertakwa, orang yang bertanya bertakwa. Maka dia haji itu dia akan punya syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Haji diletakkan pada yang akhir. Kenapa? Karena prosesnya besar. Karena dia telah ditempa dengan tazawwadu tadi. Karena dia telah salat dan beribadah dalam bertakwa. Karena dia puasa dalam bertakwa, maka watazawwadu fa inna ghalizat taqwa. Dengan bekal takwa itulah dia bisa melaksanakan ibadah. Nah, jadi pertanyaan sekarang. Kaum muslimin, kaum muslimat sekarang untuk Indonesia ada jatah jemaah haji adalah sebanyak 202.000 atau 230.000. Itu adalah menurut kita ya, benar-benar semuanya dia sudah bekalnya bertakwa. Apa artinya nanti? Diharapkan dia mendapatkan kemampuan. Karena ada suatu bertakwa. Karena tak mungkin ada orang di Mesir. Kenapa lupa? Di haji, di Mekah, namun salat di Mekah berkumpul. Tak bisa, karena kebiasaannya ada di sini bekal itu akan dibawa nanti ke tanah suci itu. Makanya maaf kepada ini. Ada di antara saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan haji, ini sudah 2 kali, ini sudah 3 kali, atau sudah 5 kali. Tetapi sayang, buktinya setelah mereka sampai ke sana, mereka tidak menunjukkan bagaimana mereka menjadi orang yang sudah haji. Padahal Allah katakan buat tazawwadu, berbekallah. Dia sudah dilatih, dia sudah masuk di suatu camp. Apa camp? Dia sudah sholat, dia sudah berinfak, dia sudah berzakat. Terakhir, kurban dalam bertakwa. Allah Subhanahu wa taala kurban itu tidak ada terima dari tapi yang diterima adalah ketakwaannya. Takwa lagi. Jadi orang yang berkorban itu bukan dilihat dari segi darah-darah, tapi orang bertakwa. Takwa di dalam orang itu. Makanya itu, kalau begitu, sekian kali kita berkorban, sudah sekian kali persoalannya sekarang, sudahkah menjadi bahagia dari takwa? Sudahkah menjadi kita orang yang ikhlas? Sudah kita kumpulkan uang, sudah kita bercita-cita dari tahun sekarang, dari sekarang. Seperti dikatakan Bapak pengurus tadi, sudah kita berkali, sudah kita ingin begitu. Tapi persoalannya bukan darah dan kunyit, tapi adalah takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan berakhirnya proses dengan pelatihan, ketika ini namanya retreat, maka kita akan keluar.
bersaling empati dan simpati. Bukan hanya simpati saja, tapi empati. Bukan hanya sekadar merasa kasihan saja, bukan hanya merasa sayang saja, tetapi empati. Betul-betul kita bantu. Maka itulah namanya fungsinya zakat fitrah dalam rangka untuk berempati. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri. Jadi sudah kita katakan, yang halal saja bisa kita hindari, apalagi yang haram. Kita sudah dilatih untuk mendapat zakat. Lalu yang keempat, ketakwaan yang semakin meningkat. Jadi kan sudah kita katakan bahwa puasa adalah melahirkan insan-insan yang bertakwa. Bahwa puasa adalah piala, bahwa puasa adalah kursi, bahwa puasa adalah jabatan. Buat takwa kita jabatan. Yang pertama tadi, orang merebut kursi, orang merebut jabatan, orang merebut diri kursi. Di bulan Ramadan Allah jadikan pialanya piala takwa. Allah yang memberikan nanti kepada kita. Semoga dan kaum muslimin dan muslimat pada bagian minggu kita mendapatkan senantiasa orang yang menjadi senantiasa bertakwa. Bertakwa sehari-hari itu sudah kita bagi. Minimal bisa melaksanakan